Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita di minggu sore hari ini, kami mohon masih banyak bangku kosong di depan, agar kiranya yang di belakang bisa dapat mengisi bangku kosong terlebih dahulu. Terima kasih atas responnya. Sebelum kita memulai ibadah minggu sore hari ini, kita serahkan segenap hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari kidung pujian, Ku Diberi Kuasa. Ku diberi
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Melintasi gunung tinggi, bagai
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis pada kitab Ulangan 16 ayat 20. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan hajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kita membacanya secara responsoria. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. dan supaya kami sendiri Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor,
Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan Warta Jemaat AKBP Harapan Jaya dalam 1 minggu ini. Shalom. Warta Jemaat untuk kita minggu ini 26 Maret 2023. 1. Nama minggu. Hari ini Minggu 26 Maret 2023 adalah Minggu Judika dengan topik minggu Lakukanlah Keadilan dan Kebenaran. 2 Romawi. Pelayanan ibadah kebaktian minggu. Pelayanan ibadah hari ini 26 Maret 2023 dapat dilihat dalam warta. 3. Berita dan pengumuman. 1. Pertanggungan wilayah. Selasa 26 Maret 2023 pukul 20 WIB akan diadakan pertanggungan atau kebaktian 1 di wilayah Yerusalem, di rumah Bapak R. Huta Barat, Ibu Boru Panjaitan, alamat Perum Harapan Jaya, Jalan Ramin 3, nomor Jalan Ramin 3 Blok A nomor 209. 2. Wilayah Kanaan, di rumah Bapak Roy Manulang, Ibu Boru Hutapea, alamat Perum SBS,
Blok C2 nomor 12, wilayah Galilea, di rumah Bapak H. Manalu Boru Bakara, alamat Perum Permata Hijau Permai, Jalan Jamrut 2, Blok AR nomor 30. 4. Wilayah Judea, di rumah Bapak Pendeta S. Silutonga Boru Tambunan, alamat Kapling Pesona Rawa Indah, Jalan Rawa Indah 3, Blok E nomor 22. 5. Wilayah Sion, di rumah Bapak J. Sipahutar Ibu Boru Lumban Toruan, alamat Kapling Bulak Sentul, Jalan Alia 6, RT 3 RW 25 nomor 2. Kebaktian hari Rabu 29 Maret. 6. Wilayah Bethlehem, di rumah Bapak P. Hutagaol Ibu Boru Syahan, alamat Kapling Rawabugel, Jalan Durian. 7. Wilayah Hermon, di rumah Nyonya Sianipar Boru Napitupulu, alamat Perum Bintang Metropol, Blok C 5 nomor 10. Di wilayah Jetun, di rumah Bapak M. Sitompul Boru Sitorus, alamat Kapling Rawabugel. Wilayah Eprata, di rumah Nyonya Simbolun Boru Pandiangan, alamat Rawapasung. Wilayah Nasaret, di rumah Bapak R. Simanjuntak Ibu Boru Silalahi, alamat Perum Harapan Jaya, Jalan Kamper 3, Blok A nomor 234. 2. Jadwal ibadah malam Passion, Jumat Agung dan Paskah. 1. Rabu 5 Maret 2023 pukul 20 WIB malam, ibadah malam Passion pertama diadakan di gereja. 2. Kamis 6 April pukul 20 WIB malam, ibadah malam Passion kedua. 3. Jumat 7 April 2023 jam 6.30 pagi, ibadat Jumat Agung dan diadakan perjamuan kudus. Kebaktian jam 10 Jumat 7 April pukul 6.30 diadakan kebaktian Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus, diadakan jam 6.30 dan jam 10 pagi siang. 4. Minggu 9 April 2023 jam 5 pagi diadakan ibadah buah-buah ijuk atau digabung dengan ibadah pagi, masuk pukul 5. Minggu 9 April jam 10 pagi dan jam 17 WIB ibadah Paskah pertama. Senin 10 April pukul 20 WIB malam, ibadah Paskah kedua. 3. Sumbangan pengecatan dan pembenahan gereja. Gereja kita telah menerima sumbangan dari keluarga Nyonya Simorangkir Boru Pardede dari wilayah Yerusalem senilai 1 juta rupiah. Para halado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. Bagi jemaat yang terbuka hatinya untuk menyumbang, bisa menyerahkan sumbangan tersebut ke gereja atau menghubungi bagian Parartaon. 4. Romawi Keuangan. Laporan keuangan gereja dapat kita lihat di warta. Saldo kas keuangan gereja per tanggal 26 Maret 2023, Kuria dan Diakoni 255.640.692 rupiah. Pusat 2.163.860. Pembangunan dan perawatan 102.285.200 rupiah. Transistoria 6.175.000 rupiah. Sarana jalan dan parkir
Rp93.439.000. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini. Iuran ucapan syukur, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. 5. Ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam satu minggu ini sebanyak 43 orang. Para halado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah warta minggu untuk kita hari ini. Terima kasih.
Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sore hari ini. Kami boleh datang beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah menyampaikan lagu pujian hormat kami kepadamu ya Allah. Saat ini kami akan mau mendengarkan sabda-Mu yang akan menyapa kami masing-masing. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada sore hari ini diambil dari kitab Hesekiel pasal 45 ayat 9 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, epa yang betul, dan bat yang betul patut ada padamu. Sepatutnya lah efa dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 10 homer dan satu efa ialah 10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ia 5 sikal, dan 10 sikal ia 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 efa dari homer gandum dan 1/4 efa dari homer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari raya Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi kaum Israel. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini disebut dengan Minggu Judika. Minggu Judika, di Minggu Judika kita juga telah masuk ke Minggu Pasion. Judika dikatakan di situ, berikanlah keadilan kepadaku ya Allah. Minggu Judika, berikanlah keadilan kepadaku.
ya Allah. Di sini firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, di mana bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, umat yang telah menjadi dipilih oleh Tuhan, mereka telah jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Demikian juga raja-raja telah meninggalkan Tuhan, tidak lagi melakukan perbuatan yang seturut dengan apa yang diinginkan Tuhan daripada raja sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka melakukan penindasan dan melakukan ketidakadilan, bahkan melakukan intimidasi dan kekerasan kepada orang-orang yang sangat kecil dianggap. Mereka mendapat tindakan yang tidak benar di mata Tuhan. Maka di dalam nats yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa Hesekiel melihat nubuatan dan melalui Hesekiel Tuhan memperingatkan dengan keras supaya raja dan juga penduduk atau umat bangsa Israel harus senantiasa berubah sikap, berubah dari tindakan-tindakan yang tidak benar di mata Tuhan. Tindakan apa yang dilakukan? Itu tadi di situ. Tidak ada lagi keadilan dan kebenaran. Maka melalui Hesekiel Allah berfirman, dikatakan tadi, cukuplah itu hai Raja Israel. Cukuplah itu hai umat Israel. Lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu lakukanlah kebenaran, lakukanlah keadilan, jauhkanlah dirimu dari segala kekerasan, jauhkanlah dirimu dari penganiayaan, tetapi lakukanlah kasih, keadilan, dan kebenaran. Hentikanlah kekerasan untuk mengusir umatku dari tanah milik mereka. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah milik mereka. Sering kadang-kadang ya, yang lemah bisa menghadapi tantangan-tantangan, rintangan, kekerasan, penindasan, walaupun sebenarnya itu adalah haknya, tetapi karena orang yang berkuasa mampu untuk melakukan kekuasaannya, sehingga mereka tidak berdaya untuk menerima haknya. Karena yang punya kuasa melakukan kekerasan kepada mereka. Itulah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah penduduk bangsa Israel.
Maka melalui nats ini dikatakan, jauhkanlah itu. Berubahlah, bertobatlah. Jadikanlah hidupmu menjadi orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan, jangan keinginanmu. Perbuatlah yang benar di mata Tuhan. Itulah yang diingatkan melalui nats ini. Berbaliklah, berbaliklah untuk menyembah Tuhan. Persembahkanlah persembahanmu. Dan jika kamu memberikan persembahan, persembahkanlah dengan benar. Persembahan yang benar jelas tadi dikatakan di sini di ayat mulai ayat 10 dikatakan di situ, neraca yang betul, epa yang betul, dan bat yang betullah patut yang kamu lakukan yang ada padamu. Ini adalah nama-nama timbangan di tengah-tengah bangsa Israel, seperti kilo bagi kita saat ini. Ya, ons, gram, seperti itulah ini. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama dan yang ditera. Sehingga satu bat isinya 10 homer dan satu eva ialah 10 juga. Jadi kalau dikatakan satu eva itu sama dengan 36 benda padat. Dan sama itu dengan satu bat. Ya, satu bat 36 liter kalau benda cair. Dan satu mina itu 590 gram. Dan di sini dikatakan tadi gera itu setengah gram. Dan sikal itu 11,4 gram. Dan satu home 10 epa dan sama dengan 360 liter. Itulah ini nama-nama ini atau ukuran-ukuran ini, inilah ukuran yang akan dipersembahkan oleh bangsa Israel ke hadapan Tuhan. Wajib mereka untuk memberikan persembahan dengan benar. Atau wajib sebagai umat pilihan Tuhan, mereka harus wajib melakukan kebenaran di dalam timbangan. Jangan seperti orang ya pada saat ini, pada saat sekarang ini ada yang melakukan tidak benar timbangannya. Ada yang melakukan beda timbangan untuk membeli dan beda untuk menjual. Contohnya, bisa saja orang membuat timbangannya atau kilonya di bawah tidak benar. Bisa untuk 1 kilo sebenarnya bisa terjadi jadi 9 ons. Jadi berkurang. Tidak benar timbangannya. Maka Tuhan mengingatkan supaya bangsa itu harus melakukan kebenaran. Jangan ada yang menipu. Jangan ada yang menipu, jangan ada yang membodoh-bodohi. Karena penipuan itu adalah penipuan yang tidak benar di mata Tuhan. Begitu banyaknya sekarang orang yang melakukan kejahatan penipuan, baik melalui HP, melalui apa saja. Di zaman teknologi canggih sekarang, begitu banyaknya orang kena penipuan. Ini yang perlu dijauhkan. Jangan sampai ada orang Kristen, umat pilihan Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus menjadi seorang penipu. Tapi jauhkanlah dirimu dari penipuan.
Nats hari ini memperingatkan semua umat Kristiani jangan sampai melakukan penipuan, karena penipuan itu tidak benar di mata Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Ini harus jelas kita ketahui sebagai umat Tuhan, kita juga sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang Kristiani. Tunjukkanlah dirimu, tunjukkanlah jati dirimu sebagai seorang Kristen yang taat dan takut kepada Tuhan. Jangan korupsi, jauhkan dirimu korupsi, baik korupsi waktu, korupsi uang, di jabatanmu, dimanapun itu, di pekerjaanmu. Jauhkan dirimu dari korupsi. Begitu maraknya sekarang orang melakukan kejahatan. Pada saat ini kita diperingatkan, jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Tapi jadikanlah dirimu jadi orang yang takut akan Tuhan di dalam hidupmu, baik di dalam pekerjaanmu, dimanapun kamu berada. Jadikanlah dirimu jadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Itu yang diingatkan melalui nats ini, supaya kita tetap mengingat, supaya kita tetap taat dan mau melakukan persembahan sebagaimana diingatkan kepada bangsa Israel, bahwa mereka harus benar-benar untuk melaksanakan tatanan atau aturan-aturan peribadatan, persembahan kepada Tuhan. Sebab itu adalah tanda daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Maka dikatakan tadi di sini, setiap orang Israel mereka harus menyampaikan persembahan. Dikatakan di situ 1 ekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu atau semua kaum Israel. Semua itu untuk menjadi korban bakaran, korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Jadi ketika mereka menyampaikan persembahan itu, baik itu korban bakaran, korban keselamatan, wajib sebagai umat, sebagai orang yang percaya, wajib untuk mempersembahkan di hadapan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur, tanda anugerah yang telah diterima. Dia patut untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Itu aturan bagi bangsa Israel. Dan siapa yang akan menyampaikan persembahan ini? Yaitu dikatakan tadi di situ, raja. Rajalah yang akan menyampaikan persembahan, baik itu persembahan korban yang dikatakan tadi di ayat 17. Dan rajalah yang bertanggung jawab untuk mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Inilah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian antara umat Allah, antara umat Israel kepada Tuhan melalui raja. Dan raja bertanggung jawab atas penduduk atau masyarakat yang diberikan oleh Tuhan untuk dipimpin. Karena raja adalah yang memimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dan raja itu juga tugasnya
untuk memberikan korban-korban persembahan daripada umat atau bangsa itu untuk menyerahkan, mendoakan kepada Tuhan. Itu adalah tugas sebagai raja. Dan tugas raja untuk memimpin, tugas raja untuk mengayomi semua penduduk atau umat masyarakat yang dipimpinnya, untuk membuat kedamaian, untuk memberikan kesejahteraan bagi penduduknya. Itu adalah tanggung jawab sebagai raja. Sebagaimana pemimpin-pemimpin di negara kita, seperti Bapak Presiden contohnya, dia selalu mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dia selalu mendekatkan kepada masyarakatnya apa yang dibutuhkan, supaya masyarakat itu semakin maju. Dia berpikir bagaimana supaya masyarakat bisa nyaman, tenang, tanpa ada gangguan. Siapa yang memikirkan itu? Itu adalah tugas tanggung jawab raja. Tugas tanggung jawab pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan, supaya mereka dapat mengayomi, dapat memberikan keadilan di tengah-tengah bangsanya atau penduduknya. Jadi jangan sampai kekerasan atau penindasan, intimidasi yang dihadapi oleh masyarakat, baik di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, juga pada saat ini. Jauhkanlah, jadikanlah hidup kita di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Itu adalah tanggung jawab setiap orang yang percaya kepada Tuhan, untuk melakukan damai sejahtera, menunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu damai sejahtera yang daripada Allah. Itulah yang harus kita terapkan, itulah yang harus kita lakoni di dalam kehidupan kita di sepanjang hidup diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita telah diberikan Tuhan kepada kita sukacita yang luar biasa atau kebahagiaan anugerah yang luar biasa, di mana kita sebagai umat Kristiani telah ditebus oleh darah Kristus. Kita tidak lagi menghadapi kepenganiayaan, tidak lagi menghadapi kekerasan, tetapi itu telah dikorbankan oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga kita beroleh keselamatan dan kehidupan. Karena kita telah menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, kita patut untuk menunjukkan itu. Segala kehidupan kita, segala apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita masing-masing, kita harus melakukannya. Maka dikatakan, bertobatlah, kembalilah ke jalan kebenaran Tuhan, jauhkanlah ketidakadilan, tetapi lakukanlah kebenaran, keadilan kepada sesama manusia dimanapun kita berada. Sebab itulah firman Tuhan, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan topik minggu ini juga mengajak kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Jadilah kita menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang telah dibebaskan dari segala dosa kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kita telah diselamatkan, kita telah menerima kasih karunia Allah, maka kita juga harus melakoninya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita
untuk melakukan sesuai dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas safaan firman-Mu untuk mengingatkan kami pada sore hari ini Tuhan, supaya kami tetap melakukan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, karena Engkau telah memberikan keadilan kepada kami. Kami telah menerima anugerah dan berkat yang daripada-Mu melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah rela mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan dan kehidupan kepada kami. Biarlah pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus terpatri di dalam hati kami, sehingga kami juga dapat melakukan di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Kuatkan kami Tuhan, tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, karena tanpa penguatan daripada Roh Kudus kami tidak mampu untuk melakukannya. Berkati kami dan lindungi kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, kami berdoa buat pertangyangan yang diadakan di Gereja MUHKBP Harapan Jaya. Biarlah pertangyangan kami berjalan dengan baik, dan biarlah seluruh jemaat-Mu mau dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tidak dapat hadir untuk mengikuti ibadah, baik di ibadah pagi, siang, dan sore ini Tuhan, karena mereka dalam keadaan sakit. Berikanlah kesembuhan dan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka juga dapat menerima berkat dan anugerah-Mu melalui kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berduka, berikan Tuhan penghiburan kepada jemaat-Mu, sehingga mereka bisa cepat terhibur oleh karena perpisahan dari orang-orang yang dikasihi. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Berikan sukacita kepada mereka dan ajar mereka untuk mengucap syukur kepada-Mu di dalam hidupnya. Dan pimpin mereka Tuhan, supaya mereka tetap taat setia hanya kepada-Mu saja di sepanjang kehidupannya. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menuntun mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap dapat bersukacita karena naungan kasih-Mu yang mereka terima masing-masing. Tuhan, jemaat-Mu akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai, sehingga mereka nanti pulang dari rumah-Mu yang kudus ini, mereka dapat dalam keadaan sehat dan selamat. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Bukan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakan hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Kami Parhalado HKBP Harapan Jaya yang melayani pada sore hari ini, juga pemusik, multimedia, dan sound system mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dibawa